Jiro Lu Potas. Halo, kembali lagi di Potas, Podcast TI Anak Sanata Dharma. Kalian pada asing gak sih sama dua orang yang ada di depan kita ini? Kayaknya asing ya. Coba kita kenalan dulu nih. Oke, sebelumnya saya duluan ya. Perkenalkan, nama saya Adi Manyu, saya dari Prodi Informatika angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nyongki Dagoleari, saya dari Prodi Informatika angkatan 2021. Ini kita manggilnya apa nih? Yang satunya kan angkatan 21, yang satunya angkatan 20. Kalau kakak, orang kita ada yang seumuran. Iya. Apa Mas aja kali ya? Boleh tuh, biar Mas Abi sama Mas Mas Nyongki. Nyongki. Aduh. Kalian kegiatannya akhir-akhir ini ada ikut kegiatan apa aja sih? Kesibukan sehari-hari. Kalau aku sih nggak ada sih, sibuk ya, sibuk aja. Oh, oke. Kalau Mas Nyongki, Sama juga seperti Kak Abi, enggak sok sibuk aja. sibuk aja Aduh. sih. So sibuknya ngapain tuh? Atau hanya rebahan di kos atau gimana nih? Rebahan mungkin sambil main game. Kalau Mas Abi, Aku lebih ke duduk sih, main di game di PC. rata-rata game ya kalau Iya. anak informatika ya. Apalagi cowok nih. Ini kalian dari daerah mana aja sih? Kalau saya sendiri, saya dari Kalimantan Tengah. Kalau saya sih dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya Sumba. Oh, dari Sumba. Wih, Beda-beda daerah nih. macem-macem ya kalau dari Nusantara. kalau di kita. Betul. Pertama kita mau nanyakin hal-hal gitu, boleh nggak sih? Hal-hal seputar informatika. Boleh. Kalau nggak boleh kita usir nih. Iya. Boleh? Jangan beneran dong. Yuk, boleh ditanyain dulu. Dari April nih, mau nanya ke apa? Mau tanya buat Mas berdua nih ya. Kenapa pilih informatika? Saya duluan. Kenapa Informatika? Karena pilihan terakhir sih kayaknya. Pilihan terakhir. Iya. Oh gitu. Boleh diceritain tuh. Sejarahnya, awal mulanya. Boleh. Kan saya sendiri tuh sekolah seperti sekolah kayak Taruna gitu. Jadi tujuan utama tuh pengen sekolah kedinasan, karena lihat kayak kedinasan tuh langsung kerja gini-gini ya. Dan juga akhirnya milih Informatika Sanata Dharma itu awalnya karena ajakan teman. Nah, setelah itu ajakan teman, saya daftar 1 hari sebelum penutupan. Pertama saya daftar itu ditolak. Nah, itu Waduh. saya ditolak. Saya diterima di kampus lain. Nah, setelah itu karena nggak ada teman kan di kampus lain, nah, saya daftar lagi, akhirnya keterima. Hilang 200.000 karena ketolak. Sayang ya uangnya ya. Di Cimol dapat. Enak cimol. Aduh, jadi pengen cimol. Terus Kalau Mas Nyongki nih, Kalau saya sih kayak lihat informatika tuh kayak keren aja sih. Dan juga di daerah saya tuh masih sangat membutuhkan lulusan dari informatika. keren sih. Kalau Mas Nyongki nih ada nggak sama kayak Mas Abi pilihan pertamanya apa gitu sampai ke informatika? Kalau Gimana? pilihan saya sih yang pertama itu mau pertanahan, karena disaranin sama sepupu saya itu. Dan juga di sana masih banyak lahan kosong yang belum bersertifikat ya. Jadi harus diukur, kadang ada dikasih tanah juga sih. Lebih ke bisnis ya. Terus kenapa jadinya di informatika nih? Berakhirnya di informatika tuh gimana ceritanya? Kebetulan sepupu saya juga yang satu lulusan informatika ya. Dikasih saran juga, coba kamu pikir karena dunia semakin maju juga. Oh, Bener sih. jadi banyak pertimbangannya ya. Iya banyak. Terus kalau menurut Mas berdua nih, teknik informatika itu sepenting apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Ya misalnya kalau kita mau berkomunikasi dengan sanak keluarga itu kan membutuhkan teknologi juga. Kalau dari Mas Abi? Aku sih untuk pada saat ini nih, teknik informatika tuh sangat penting kayaknya, dan juga sangat luas. Jadi pekerjaan apapun itu membutuhkan teknik informatika, dari hal kecil ataupun hal besar. Kayak sekarang orang jualan aja itu ada, misalnya jualan online, jualan apa, itu kan termasuk hal kecil, tapi teknik informatika pasti tetap berpengaruh lah di dalam jualan tersebut atau media platform untuk jualan tersebut. Nah, Sangat jadi dibutuhkan gitu ya Iya. dalam perkembangan zaman berarti. jadi ya saran dari papa juga suruh masuk itu, karena untuk cari pekerjaan tuh sangat luas gitu. Jadi itu jadi salah satu pertimbangan Mas Abi sebelum masuk TI juga nih. Enggak sih, itu setelah masuk TI sih. Oh, Setelahnya baru. kebalik ya. Di mana-mana tuh mikir dulu Oh, sebelum baru. masuk. Ini masuk dulu baru Mikir. bisa mikir.
ekspektasi kalian untuk masuk ke informatika tuh gimana? Dan ternyata kenyataannya gimana tuh? Apakah berbanding terbalik? Atau ternyata sesuai ekspektasi kalian? Oh, aku dulu ya. Oke. Ya. Kalau aku sih ya sudah aku bilang tadi, awalnya nggak milih jurusan informatika, tapi walaupun nggak milih tapi ekspektasi kayak jago ngehack, jadi kayak cybercrime atau hacker kayak di film-film kan. Terlalu sering nonton film, jadi ya terbawa terdoktrin lah gara-gara pemikiran tersebut. Nah, ternyata setelah masuk sangat jauh berbeda sekali. Saya paling nggak suka matematika, tapi pelajaran paling banyak matematika. Jadi agak shock ya pas masuk ya. Kaget. Apalagi ada logika matematika. Aduh, sudah logika dikit. Apalagi ada logika matematika. Sama sih, saya juga kemarin shock banget. Kaget. Ini kayak, loh kok matematika semua? Iya, awalnya padahal mau hindarin matematika, Iya. malah ternyata dapetnya matematikanya banyak. Kalau Mas Nyongki nih gimana ekspektasinya? Awalnya sih tuh pikirnya ada mata kuliah yang belajar tentang ngehack gitu aja sih. Tapi setelah masuk ternyata nggak ada, belajar otodidak aja. Oh, berarti emang tujuannya mau belajar ngehack nih? Enggak juga sih, tapi lebih tertarik kayak itu aja. Lihat di televisi aja kan maraknya yang kayak gitu. Jadi sama ya, kedoktrin dua-duanya ini sama Iya. film-film di TV. Gara-gara dari film-film TV gitu. Tapi ekspektasinya, tapi realitanya malah berbanding terbalik. Iya. Terus kalau buat Mas berdua nih, mata kuliah apa yang paling susah menurut kalian? PBO. PBO, kenapa paling susah bagi kamu nih? Mana ya programnya tuh susah dibuat ya. Programnya susah dibuat. Menurut saya sih. Programnya yang susah atau kitanya aja yang nggak bisa kayaknya ya? Kayaknya nggak bisa. Ya kalau nggak bisa kan pasti merasa susah juga. Kalau Kak Abi nih, apa mata kuliah yang paling sulit? Kalau aku sih kayaknya setiap anak informatika pasti ngerasain kayak PBO, SDL. Kalau semester 4 SDNL. Tapi itu nggak terlalu sulit sih, cuma ya bikin emosi aja gitu. Karena gimana ya? Ya nggak bisa dibilang dengan kata-kata lah. Tidak Jadi bisa jangan dijelaskan. lupa masuk informatika ya. Biar bisa biar merasakan, ngerasain. Ya gitu. rasain sendiri sensasinya kayak gimana. Oke, aku mau tanya nih. Kan ini sistem perkuliahan udah sistem hybrid nih. Kalian udah nyoba kuliah luring di kampus belum sih? Pernah sekali. Sekali. Aja. Mata kuliah apa itu? Daskom. Rasanya apa tuh? Strawberry. Sama aja seperti kuliah online, soalnya awalnya langsung disuruh kerjain laporan aja. Langsung kerjain laporan. Waduh. Sangat Kalau Kak Abi? Kalau saya sendiri sih belum pernah ya, karena ya saya dari semester 1 sampai semester 3 sampai semester 4 itu online semua, jadi ya mungkin ke bawah suasana ya, online juga ya enak. Jadi butuh penyesuaian baru butuh juga ya. penyesuaian ya. Itu offline juga kemarin takut aja sih gitu, harus antigen atau apalagi ketemu orang. Kalau online juga lebih fleksibel ya, Iya. bisa di kasur sambil tiduran. Nggak pernah sih kayaknya sambil tiduran. Terus ketiduran. Nggak pernah sih kayaknya. Nggak pernah. Nggak pernah. Terus selama online nih, sebelum sistem hybrid ini ada, maupun sistem hybrid juga ada, tetap udah pada pilih online ya. Nah, kesulitan atau hambatan apa sih yang kalian alamin selama perkuliahan online gini? Ya mungkin karena awal kuliah aja kan udah online ya, jadi ada beberapa materi yang agak susah untuk dipahami. Kalau sinyal-sinyal gitu nggak ada bermasalah, aman. Aman aja. Untuk pertama kali sih masih ada kendala. Kalau dari Kak Abi? Kalau aku yang pertama itu susahnya tuh nggak ada teman kan online. Cuma dulu karena aku kan daftar sama temen kan, nah jadi ada temen, cuma beda kelas gitu loh. Jadi karena kalau yang saya tahu, karena kalau kuliah tuh yang paling pertama tuh teman. Kenapa? Karena kita bisa minta jawaban, minta laporan. Ketahuan nih, nomor satu kamu minta jawabannya nih. Jadi setelah itu ya yang lainnya kayak dosen ngajar, menyesuaikan. Susahnya ya karena kalau kita nggak paham, kita bingung juga. Kadang tuh anehnya tuh kita nggak paham nih, tapi kita bingung juga mau nanya apa gitu loh. Oh iya, Kebanyakan tuh kayak betul, gitu, betul. ya gitu. Makanya jadi nggak usah nanya lah yang penting. Diam Kamu aja. juga gitu kan, Van? Gak usah buka kartu dong, aduh jadi malu.
Terus kalau untuk topik yang paling sulit dipahami, misalnya kayak di mata kuliah PBO, topiknya apa yang paling sulit? Array atau Apa gitu? Nggak ada sih, mudah semua kayaknya. widih, Mudah apa nih? Master nih. Mudah apa nih? bisa nih kita tanya-tanya ke Kak Abi aja kan. Iya mudah. Mudah bikin pusing? Mudah sih kayaknya. Cuma yang ya dikit-dikit aja sih, nggak terlalu susah gimana. Tapi lama-lama bodoh sih kayaknya. Malah bodoh. Aduh, jangan gitu dong, nanti pada nggak mau di prodi Iya, kita gimana dong. Maksudnya bodoh tergantung orangnya. Oh, Karena iya. tipe saya kan bukan apa namanya, nggak terlalu jago gitu loh. Kan bodoh kan belum tentu nggak bisa. Benar. Kalau Mas Nyongki gimana nih? Hampir sama juga sih. Sama sama juga sih, jangan malu-malu dong. Aku jadi ikut malu-malu nih. Jangan gugup. Mungkin di PBO sih. Hampir kalau khusus matkul PBO hampir semua menurut saya sih agak susah. Berarti yang lain aman tuh, kalkulus Aman. itu juga aman. Oh, aman banget. Kita Wih. bisa nih tanya kalkulus ke dia. Besok UTS nih bisa kali kita. Ah, WA. Oh bisa katanya Pon. Selanjutnya nih, kalau sebelumnya nggak terlalu paham matematika, apa itu akan mempersulit kita di TI atau gimana nih? Nah, lumayan sih, soalnya kan di TI kan ada matkul yang matematika, logmat, kalkulus itu kan berhubungan semua. Kalau menurut saya sih yang perlu dipelajari itu ya, kalau di informatika matematika dasar itu paling utama gitu loh. Kayak logika matematika, kalkulus itu kan anggapannya logika dasar kayak aljabar, ada aljabar dalamnya. Nah, jadi bagi yang mau daftar informatika itu kayak hal-hal sepele dalam matematika itu harus dipelajari juga. Kayak misalnya bentuk-bentuk pengertian atau or, and itu kan termasuk logika matematika gitu loh. Jadi hal simpel gitu aja pasti masuklah di pelajaran informatika gitu. Jadi harus paham dasarnya dulu nih, Iya, biar paham nggak dasarnya. nggak sulit untuk mengikuti yang lain. Tapi paling banyak kayaknya aljabar sih paling banyak. Yang paling penting di informatika itu materi aljabar. Iya, kalau untuk mata kuliah tentang matematikanya, karena jabar paling banyak sih kayaknya. Satu lagi nih yang paling sering banyak ditanyain. Anak TI itu wajib bisa ngehack atau enggak sih? Enggak. Karena memang di TI kan tidak diajarkan untuk Oh untuk gitu. hack gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk wajib. Iya sih. Di informatika itu nggak ada pelajaran matkul yang khusus untuk ngehack gitu. Jadi ya mungkin sebagian orang ada yang kepengen, ada yang gimana gitu. Itu ya bisa belajar sendiri atau apa. Tapi yang kita ketahui kayak kita kan di Indonesia ada pasal-pasal yang larang kita untuk ngehack atau apa gitu. Nah tergantung orangnya. Kalau dia memang bisa di bidang tersebut, mungkin dia bisa mendaftar kayak cybercrime atau apa gitu. Jadi tergantung orangnya aja. Ngomongin hack-hackan nih, dari teman-teman kalian nih yang dari luar prodi informatika, kalau misal ketemu terus ditanyain jurusan apa kalian, jurusan informatika nih, terus kalian ditanyain nggak sih, wah bisa benerin printerku nggak nih, atau benerin laptopku, Paling sering tuh. atau Paling bisa sering ngehack sih. nggak Iya sih, kan, paling paling sering. sering Iya, tanyain. Sering sih. Terus gimana tuh Tanggapan kalian tuh gimana tuh kalian kalau gimana? misalnya ditanyain Kalau gitu tuh? sih ketahuin aja sih teman saya. Diketawain. Ketawain aja. Kalau Kak Abi, Kalau aku diam aja sih. diam, nggak ditanyain kok diem aja sih. Enggak sih. Bercanda itu tadi. Kirain beneran. Kalau aku lebih kayak kita jelasin gitu loh. Kayak informatika tuh enggak kayak kita harus rakit gini. Kami itu belajar tentang kayak database atau apa gitu. Jadi paling sering tuh kayak disuruh misalnya wifi error nih. Nah, wifi error tuh disuruh baikin atau apa gitu. Padahal aku juga nggak paham jadi kan, apalagi Jarkom, aduh nyerah. Angkat tangan. Kak Abi, kan kita udah ada kayak pengarahan untuk jurusannya itu. Kak Abi ambil apa nih? Aku rekayasa database. Rekayasa database. Kalau Nyongki ada pandangan nggak? Untuk Kira-kira mau kedepannya ambil apa apa gitu? gitu. Belum sih. Untuk saat ini belum. Karena belum ada pandangan gitu ya? Belum. Kak Abi kenapa ambil itu? Kalau Rekayasa saran dari aku sih, kalau ambil jurusan itu hal yang benar-benar kita pengen gitu loh, atau yang kita punya pengalaman lah, atau punya kemampuan di bidang tersebut. Kan untuk penjurusan kan ada mesin cerdas, ada jaringan, sama rekayasa data. Nah, jadi kayak mesin cerdas itu nanti fokusnya lebih ke PBO, ke apa. Kalau rekayasa data itu lebih ke SDNL-nya,
Kalau jaringan itu lebih ke jarkom. Nanti kan itu ada bidang-bidangnya sendiri. Jadi ya kita ahli di bidang mana gitu loh. Jadi ya itu. Itu nanti mulai di semester berapa sih Kak? Untuk penjurusan itu di semester 4. Semester 4. Oh baru aja ya berarti. Ya, baru aja. Terus nanti kalau sebelum ambil jurusan itu kita ada pretest atau apa gitu? Nggak ada pretest sih, itu ya sesuai kemampuan kita. Tapi kalau paling susah untuk sekarang itu jaringan komputer. Kayak tahun kami jaringan komputer itu hanya 21 orang kalau nggak salah. Wah. Ya, karena sama dosen pembimbingnya juga dia minta jangan terlalu banyak gitu. Habis itu yang nilai-nilainya yang oke-oke gitu. Oh berarti Berarti tergantung ketat ya? dosennya juga ya. Iya. Tapi karena jarkom paling susah juga makanya nggak terlalu banyak orang daftarnya. Pernah nggak kepikiran pengen keluar dari TI? Saking stresnya gitu terus kepikiran nggak mau nggak Mungkin mau lanjutin. Kak Abi dulu nih yang udah semester 4 Iya. nih. Pasti kan udah lama sudah mengalamin naik turunnya di prodi kita ini. Iya, awalnya bukan pengen keluar sih sebenarnya. Aku pengen daftar kayak kedinasan gitu, daftar ulang. Kan kalau kedinasan kan ada batas umur gitu loh. Jadi kemarin semester 1 kan awalnya ya daftar TI sama daftar kedinasan itu gagal di nasional. Habis itu semester 2 mau daftar lagi nggak dibolehin sama orang tua karena ya kita tahu biaya di Sanata Dharma ya lumayan juga. Habis itu laptop juga kan harus mumpuni kan. Jadi ya karena dipikir-pikir itu sudah memberati orang tua ya jadi nggak jadilah. Kalau Nyongki gimana nih? Pernah sih sesekali tuh kepikiran mau keluar dari Loh kan baru awal semester 2 masa udah kepikiran mau pindah itu prodi lihat aja. dari teman kos yang kakak tingkat juga tuh pas Oh. ngerjain program akhir itu dibilangin coba kamu pikir dulu ya, jangan sampai kalau udah semester 5 atau 6 terus kamu mau keluar kan rugi uangnya kan bukan kecil juga sih. Berarti kayak harus ngeyakinin diri Iya. juga mikirin sampai ke depannya siap enggak mentalnya untuk di informatika. Wih, terus apa sih yang buat kalian berdua tuh masih bertahan sampai sekarang di TI? Mungkin ada bantuan dari belakang apa gimana nih? Ada support sistemnya. Kalau aku sih karena orang tua sudah ngeluarin uang yang banyak, jadi ya gimana pun kayak moto pas saya zaman SMA dipaksa, terpaksa, terbiasa, jadi gitu. Dipaksa, terpaksa, Terbiasa. Keren Asik, nih. boleh tuh. Kalau Nyongki, Kalau saya sih pesen-pesen dari orang tua sih, soalnya kakak-kakak saya kan udah wisuda ya udah sarjana, terus masa saya jadi petani kan gak mungkin. Oh, benar. bukan karena ada support system ayang nih. Gak punya yang Aduh, gak punya ayang. Ada yang mau bisa nih langsung nanti komen aja ya. Nyongki. TI 21 dihubungin aja cari. Terus aku punya pertanyaan nih. Pas mau ngoding, pernah nggak udah kepikiran A B C D segala macam, tapi pas mau ngetik tuh langsung kayak blank. Bingung mau ngetik apa ya ini? Iya. Tadi kayaknya udah kepikiran, kok lupa? Iya. Terus aku sering banget sih. Kalau kalian gimana? sering juga sih. Iya. Kalau PBO sih awal mula gitu yang susah, kayak mulai dari mana gini-gini gitu. Kalau aku susah sih. Pon, kita dari tadi udah bicara panjang lebar banyak banget, tapi aku nggak tahu ini mereka sebenarnya siapa sih? Kenapa mereka diundang di sini? Parah banget, masa kamu nggak tahu sih ini berdua siapa? Emang siapa? Ih, masa nggak tahu? Ini loh ketua HM kita. Oh. Yang satunya siapa? Ketua tenis meja. Oh gitu. Masa nggak tahu sih? Jadi kita kedatangan orang-orang penting nih. Penting loh. Biasa aja. Merendah untuk meroket. Iya. Ya memang biasa aja ya. Biasa aja, biasa-biasa banget atau gimana nih? Biasa aja sih kayaknya. Biasa aja. Oke. Buat apa? Mereka Untuk kayaknya meroket tipe-tipe juga. yang apapun biasa aja. Ya, biasa aja. Ketua UKF tenis meja, Ketua HM. Nah, mau tanya nih sama yang ketua HM. Kan ikut organisasi HM nih. Gimana sih nyimbangin sama apa namanya kuliah, kuliahnya. jadwal kuliah gitu sama organisasi? Kan kadang juga susah nyeimbanginnya kayak balapan atau tabrakan gitu. jam terbangnya tinggi. Biasa Apalagi ketuanya. Biasa aja. Biasa Lagi-lagi aja. biasa aja. Iya, yang pertama yang tadi ngandalin teman. Jadi kalau misalnya kita lambat atau apa, minta tolong teman kayak tugas ini sudah belum gitu loh. Itu kan bukan berarti kita nyontek itu, tapi kita minta tugas kayak ada gambaran lah untuk kita ngerjain tugas. Dan tuh yang kedua kita ngatur waktu. Kan kuliah kan kita ada batasnya misalnya sampai jam 5 atau sampai jam 6. Nah, untuk rapat organisasi atau penelitian itu kan bisa malam. Jadi ya
Ngatur waktu misalnya malam ini kita kerjain tugas, besok kan mau rapat atau apa. Jadi kita sebelum rapat tuh kerjain tugas dulu lah. Kan biasa ada waktu deadline atau apa gitu. Yang penting jangan lambat ngumpul sih kalau saran dari aku untuk tugas. Kalau Nyongki gimana nih? Masih maba gimana? Kan masih maba harusnya ngimbanginnya lebih gampang lah. Sensasinya yang kamu rasain apa? Burnout, Pengaturannya. Untuk saat kejar-kejaran. sini ya, masih kuliah aja kan belum pernah apa sih bertemu teman yang sama organisasi tenis meja juga sih. Oh, belum pernah. Oh, berarti belum ada kayak pertemuan atau sering main bareng gitu? Belum. Ya hanya itu ditunjuk jadi ketua kan lewat WA juga sih. Oh, berarti masih online gitu ya? Ya pandemi juga Kalau kan. HM udah ada pertemuan offline gitu atau udah ada rencana-rencana susunan untuk kedepannya? Untuk offline udah ada rencana sih kayaknya untuk bulan depan kayaknya kan bakal rapat pleno juga di kampus. Nah setelah itu juga karena anak HM kan kayak orang-orang yang sudah kenal atau apa gitu teman-teman, jadi ya karena HM itu sebagai tempat aspirasi mahasiswa kan, jadi ya semua anggotanya harus kenal lah sama satu angkatan atau angkatan bawah atau angkatan atas. Itu tuh gunanya ya kita membangun relasi lah kayak antar angkatan. Sebenarnya itulah susahnya untuk kuliah online sekarang, membangun relasi, karena yang kita tahu kita kuliah online semua pakai WA atau apa, itulah kita menjalin hubungan gitu loh susah. Iya, kalau online susah ya. Jadi kayak mau WA pun kayak takut gengsi, takut dikira ih apa sih deket-deket, ih sok kenal banget SKSD. Jadi banget. malu mau ngechat duluan Tau kan ya? artinya SKSD nggak? Nggak tuh, Sok apa kenal, tuh? sok dekat. Bah, Biasa sakit banget. gitu tuh kalau orang Jogja sini. Kalau cowok biasa aja sih kayaknya. Ya. Kalian mah dari tadi biasa aja. Iya. Kok cewek kan biasanya main perasaan. Iya. Beda. Itu Cowok apa kan sih? emang nggak peka gitu. Yongki Diem aja. gimana nih? Kan masih semester 2 nih. Terus apa ada rencana mau masuk masuk organisasi apa gitu mumpung ada Selain ketuanya UKF, nih. oh mungkin ada bisa ditanya ini. Heeh. Ada Ini maksimal kan berapa? KB yang ketua ya, mungkin KB bisa kasih saran sedikit untuk hal-hal apa yang bisa kita persiapkan sebelum mengikuti organisasi. Oh iya. Sebenarnya kalau yang kakak osnya juga ya. Mas Ya aku ambil pelajarin lagi sih aja. dari SMA sampai kuliah itu ternyata ada perbedaan gitu loh. Pas kita SMA itu sebenarnya itu masa kita belajar untuk organisasi. Jadi pas masa kuliahnya kita untuk implementasi ke setiap organisasi kayak pemikiran kreatif atau ide-ide itu sudah pas masa kuliah. Jadi pas masa SMA itu masa kita belajar. Jadi kalau orang bilang pas kuliah gitu kita belajar untuk misalnya kita mau daftar organisasi ini, kita pengen belajar untuk jadi lebih baik. Nah itu kan sudah kayak aneh gitu loh. Kita sudah 6 tahun sekolah dari SD sampai SMA itu kita sudah belajar dari situ. Jadi ya bagaimana cara kita mengimplementasikannya supaya pas kuliah itu kita berguna bagi orang lain, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk Nyongki nih kan baru semester 2, baru jadi ketua UKF tenis meja. Apa ada kepikiran mau masuk organisasi lain gitu mumpung ada ketua HM di sini? Bisa. Atau ada mau masuk UKF apalagi gitu. Ya mungkin UKF volley ya kalau bisa KB buatin UKF volley. Oh, kan kita cari masa juga. Kamu ada nggak teman-teman yang suka volley juga dari informatika? Untuk saat sini ya, belum ada sih, temannya hanya 6 orang aja. Ya nanti kamu main bola volley sendiri gimana dong? Gak apa-apa sih. Oh, gak apa-apa. Namanya hobi juga kan pasti dijalan. Iya sih. Terus ada nggak apa rencana minta saran ke Kak Abi untuk memulai organisasi? Mungkin mau masuk organisasi ada persiapannya? Atau kamu mau gantiin Kak Abi gitu? Ya, Boleh bisa tuh. bisa. Mungkin KB bisa menyampaikan beberapa hal yang harus disiapkan itu Sebelum masuk sebelum organisasi. masuk organisasi. Kalau dari kakak, kakaks. Kaks adik Kalau dari kedua. aku sih ya yang perlu disiapkan kayaknya nggak ada sih. Kayaknya kita dari SD sampai SMA itu sudah siap semua lah, sudah amatan. Jadi pas kuliah itu saat kita implementasikannya. Jadi ya gitu. Habis itu juga kata tadi kayak buat UKF Poli itu sebenarnya bukan ranah aku sebagai ketua HMF. Jadi itu bisa ketua BMF yaitu Tristan. Nah, jadi kamu kumpulkan dulu teman-teman yang pengen buat poli, misalnya masanya ada 10 orang, 15 orang. Nah, itu kamu hubungi Tristan atau hubungi perwakilan dari BMF supaya bisa buat UKF ini. Nanti dia bisa sampaikan ke fakultas. Karena UKF kan unit kegiatan fakultas. Nah, gitu. Jadi ya
kalau mau ada kegiatan kayaknya ada sih futsal apa, cuma untuk masa sekarang ini ya itulah kurang aktif gitu loh. Tapi untuk yang hobi-hobi kayak gitu kayaknya ada, tapi dia ikut kegiatan di luar atau apa gitu. Itu aja. Kalau Kak Abi ikut UKF apa nih? Kalau aku sendiri, Ada. aku dulu ikut karate, tapi bukan UKF di kampus 3. Jadi ya untuk kegiatan Sanata Dharma. Jadi ya ikut karate Inkai itu di latihannya di kampus 1. Jadi kayak gabung prodi gitu. Setelah itu juga karena tapi aku banyak juga sih ikut kegiatan, tapi nggak perlu ikut UKF juga nggak masalah. Kayak misalnya tenis meja, badminton atau futsal. Kita bisa join ke mereka tanpa ikut UKF. Nah, gitu. Berarti nggak wajib gitu ya? Nggak wajib. Mungkin ya ikut UKF itu sebagai yang kita pengen cari sertifikat, karena di Sanata Dharma kan ada batas minimal sertifikat tuh untuk nanti skripsi. Nah, jadi selama semester 1 sampai semester 7 nanti ya kumpulkan sertifikat itulah untuk bisa skripsi. Biasanya sertifikatnya poinnya berapa sih Kak untuk bisa skripsi itu? 10 sih. Oh, Iya. Wah, berarti kita harus ikut banyak ya. Yang dari berarti harus aktif ya dari semester 1 ini. Iya. Kak Abi kan ini udah semester berapa? 4 ya? 4. Udah ada pandangan belum? Kira-kira rencana kalau udah lulus mau langsung kerja atau mau lanjut S2 atau mau self healing dulu, seneng-seneng. Apa langsung S3? ST aja gimana? Esteller enak sih. Aduh, haus. Kode nih, kode. Sebenarnya sih kalau saran dari orang tua suruh lanjut S2, tapi ya kalau dari aku sendiri sih belum kepikiran mau kemana, mau lanjut atau enggak. Tapi kayaknya aku pengen balik dulu deh, kayak bantu usaha orang tua atau bantu buat pupuk sawit atau apa gitu. Jadi ya gitulah. Berarti usaha keluarga gitu. Ya usaha Pengen keluarga. bantu dulu. Juragan sawit. Oh iya. Juragan 9. Kalau Nyongki gimana nih? Iya kan baru semester 2 nih. Mungkin Apa kayak udah ada mau ada gambaran? tambahan kuliah sambil part time atau mau Saya sih fokus kuliah aja dulu sih. fokus Kalau- kuliah aja? iya. Kalau selesai mungkin beberapa tahun bantu orang tua dulu ya di sawah gitu. Berarti hampir sama kayak Kabi ya. Mau bantu dulu. Tulang punggung keluarga. Weh. Gila. Berat, Oke. berat. Berat. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Q&A nih Dari Instagram. Wih, banyak banget, ada 1000 pertanyaan. Udah pulang yuk. Beda kos. Beda lo mau diajak tidur bareng loh. Siapa dulu nih? Aku dulu apa kamu dulu yang baca ini? Aku dulu aja gimana? Oke. Yang pertama nih, untuk ketua tenis meja. Ada yang tanya nih. Serius lucu nih, serius. Serius. Harga satu meja tenis berapa sih? Wah, Dari siapa nih? Dibacain ya. Pertanyaan dari Immanuel Mariano. Kalau yang untuk baru sih kisarannya 1 sampai 3 juta ya. Udah pernah beli mejanya? Belum pernah tapi lihat. Oh lihat, Oh. cek. Tadi Udah cek di dibocorin Google ya? dulu tadi. Oh. Buka kartu dia. Oh. Janganlah. tadi udah cari jawabannya. Biasa kenapa ikut tenis meja? Emang udah kayak hobi kebiasaan dari Profesional atlet ini. Oh, atlet tenis Dan dari meja. Asian Games kemarin. Dari bapak sih, bapak saya kan hampir semua olahraga dia. Jadi diajarkan ya, disuruh ikut olahraga. Kemarin Asian Games kan. Iya, kalah. Di semifinal kan rasanya. Juara 2 kan Indonesia, Thailand juara 1 kan. Saya sempat cedera sih. Tuh. Tulang punggung ya. Saya tulang punggung. Hamstring juga. Berat ya? Oh. Jangan Bukannya habis. tenis itu kayak Lanjut ya. Ini masih untuk ketua UKF tenis meja nih. Iya. Kayaknya banyak fansnya nih. Iya, bakalan banyak nih. Kayaknya termasuknya aku nih. Oh, Bakal ngefans sama dia nih. ntar di balik layar kita foto bareng. Boleh. Selama menjadi ketua UKF, apa kontribusi kamu? Apakah UKF ini berjalan lancar? Dari siapa nih? Jak Suma titik. Untuk underscore. saat ini sih UKF-nya belum berjalan ya. Kenapa? Pandemi ya? Ya pandemi Oh, dan juga masih kurang relasi sama teman-teman yang UKF juga sih. Itu aja sih. Jangan sambil nangis. Cup. Dah, kita langsung aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari tadi kan si Nyongki. Orang Bali kan.
Dari tadi kan yang ditanyain Yongki terus nih. Sekarang Kak Abi nih. Tadi hampir sama sih pertanyaannya sama dari siapa? Jaksuma. Jaksu. Ini kontribusi apa sih Kak Abi kasih untuk HM? Kalau kontribusi yang pertama tahun lalu sebenarnya aku juga nggak ikut HM. Baru Jadi, aja berarti. Baru aja. Karena ada ditunjuk atau apa. Jadi ya karena aku merasa ada tanggung jawab gitu, jadi ya untuk kontribusinya untuk sekarang ya banyak sih, kayak proker yang berjalan, dana proposal atau apa. Cuma untuk yang proker yang sudah selesai itu belum ada gitu loh. Cuma sekarang kan karena ada proker yang sedang berjalan atau proker yang sedang cari dana atau apa gitu kan, sudah mau selesai lah. Sebenarnya itu bukan kontribusi aku sih sebenarnya, karena ini kan organisasi mahasiswa, jadi ya aku cuma sebagai pengarah sama sebagai koordinator untuk ngomong ke Pak Kartono atau ngomong ke Kaprodi atau Kaprodi. Jadi ya kita berkontribusi bersama-sama, jadi ya karena ini namanya organisasi ya jadi gitu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja, Pril. Dari Nando_regeneration. Untuk ketua UKF tenis meja. Lagi nih. Lagi dan Tuh kan lagi. fansnya banyak. Banyak banget. Terbang. Kamu kenal aku nggak? Katanya gitu. Nando Regeneration. Kenal gak? Kenal. Siapa kenal. tuh? Siapa tuh? Teman kos. Teman kos. Oh, pernah melakukan apa aja nih sama dia kok? Jangan Dia- jangan bahaya. Kadang kalau pas ngerjain tugas itu ada beberapa hal yang susah itu diminta apa sih? Mintain tolong. Upahnya apa? Rokok. Kirain jalan-jalan kemana gitu. Siapa tahu apa ditraktir makan siang. Jalan-jalan ke Labuan Bajo kali. Jauhan. Mahal. Oh, mahal. Enggak dulu. Udah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Kak Abi, ketua HM kita. Info kegiatan yang menginformatika dong. Masa cuma kepanitiaan doang dari Bingbong? Sebenarnya banyak sih kegiatan kayak misalnya lomba coding atau apa gitu. Cuma ya untuk kegiatan kayak gitu mungkin dari HM itu kami nggak bisa nge-share yang berbayar, karena mungkin kalau aku sendiri kayak ngerasa itu sudah kita kan jadi mahasiswa tuh, HM juga sebagai tempat aspirasi mahasiswa, jadi kayak kasihan aja misalnya kayak kita buat lomba berbayar atau apa gitu. Jadi kami mungkin share lomba-lomba yang gratis atau apa. Jadi kalau teman-teman pengen misalnya kayak ada ikut lomba-lomba, mungkin kami bisa upload di IG HM atau misalnya ada yang mau kerja sama. Jadi stay tune lihat IG HM ya teman-teman. Kalau buat informasi-informasi tentang lomba menginformatika ini ya. Oke. Terakhir nih, ada nggak pesan dari kalian berdua buat teman-teman kita yang sekarang lagi nonton? Seputar informatika lah yang pasti. Kok berpengalaman dari saja. Ayo, siapa dulu ini? ya udah, Kok aku diam-diaman? Aku duluan untuk pesan dan kesan. Pesannya kalian nikmati proses yang kalian lalui hingga saat ini. Kalian sudah 1 tahun misalnya ada maba ataupun angkatan 2020, nikmati proses sampai saat ini kalian jalanin, karena kedepannya kita nggak tahu kita bakal jadi apa, dan juga kita nggak tahu kedepannya kita bakal seperti apa. Jadi ya semoga teman-teman semuanya bisa sukses kedepannya nanti, dan juga melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa, sebagai anak dari orang tua teman-teman semua, dan juga sebagai anggota himpunan atau anggota organisasi. Dan juga kesannya untuk saat ini, untuk teman-teman yang masih merasa malu-malu, masih merasa kayak sombong atau apa, dimohon untuk saat ini pada saat seperti ini kita membutuhkan teman juga untuk ngobrol, untuk santai, walaupun kita tahu sekarang masa Covid gini, tapi kita bisa bertemu bisa game online atau apa yang lainnya. Jadi ya aku mohon hilangkan rasa malu lah gitu. Oke, kalau Dari dari Nyongki. Nyongki nih. Kalau saya sih nggak ada yang penting, teman-teman fokus belajar aja kalau mau sukses. Biasa aja. Biasa. Oke, Biasa biasa aja. aja. Biasa Again, aja. biasa aja. Lagi-lagi ya. Oke, jadi apapun keluh kesahnya dan tantangannya, Kuncinya cuma satu. di mana tuh kuncinya? Yaudah aku ambil dulu ya di rumah. Oh, kejauhan. Kejauhan. Yaitu
syukuri dan jalani. Karena in the end of the day, Everything's gonna be alright. Wih. Udah kayak kata Kak Abi tadi tuh. Dipaksa, terpaksa, jadi terbiasa. terbiasa. Nanti juga jadi master Iya. of informatika. maestro. Biasa aja sih. Oh, Ah, biasa, biasa aja. aja. Lagi-lagi Udah, biasa biasa aja aja. sih. Udah, biasa aja Oke. sih. Saya April dan rekan saya Fanny pamit undur diri. Sampai jumpa di Potas selanjutnya. Bye bye. Jiro Lu Potas.